Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainul Yakin dan NIM 230631100096. Pada video kali ini merupakan implementasi database ke dalam website. Nah, tujuan dari pembuatan video ini itu untuk memenuhi tugas praktikum modul 7 bagi data relasi jantung. Nah, langsung saja kita ke filenya. Nah, untuk tugasnya itu membuat desain IRD data buku, membuat diagram relasional dari IRD. Nomor 1, buat sebuah formulir data buku dengan menggunakan fitur CRUD seperti langkah-langkah yang dipelajari saat praktikum. Dan untuk tampilannya seperti ini yang diharapkan, dan pada hasilnya dijelaskan jawaban kalian dalam bentuk video dan diupload di YouTube. Untuk IRD dari data buku sendiri kita bisa lihat dari sini. Nah, pada IRD ini karena kita sudah membuat pada langkah-langkah praktikum modul 7 itu tentang mahasiswa ini, kita hanya menjelaskan yang bagian ini. Nah, terdapat entitas dari buku, yaitu terdapat atribut pengarang, ID buku, judul, dan tahun penerbit. Nah, dari relasi dari buku dan mahasiswa ini yaitu meminjam. Jadi kardinalitasnya, mahasiswa ini adalah tuan, sedangkan buku adalah nyanyi. Karena satu mahasiswa dapat meminjam banyak buku. Dan untuk diagram relasionalnya itu kita bisa lihat di desainer. Oke, sebentar teman-teman. Untuk model untuk dari IRD konversi IRD ke relasional itu seperti ini tampilannya teman-teman. Nah, yang dimana sama seperti IRD, yaitu ada entitas mahasiswa, relasinya meminjam, dan entitas buku. Nah, untuk mahasiswanya sendiri itu ada 4 juga atributnya, yang ini nama, prodi, alamat, terus juga ada tipe datanya masing-masing. Sedangkan entitas buku juga seperti itu, ada atribut ID buku, yaitu untuk primary key-nya, yaitu datanya integer, terus judul dari judul buku atau judul, yaitu variabel karakter, nilainya itu 100, terus pengarang, variabel
starter juga 100, terus terakhir itu tahun terbit, itu bisa integer. Nah untuk relasinya, kan itu meminjam, jadi tadi mahasiswa ini one, sedangkan buku ini adalah many, jadi mahasiswa dapat meminjam dengan buku. Nah tampilannya, untuk relasinya ini, jadi panahnya ini menuju ke mahasiswa. Nah selanjutnya kita langsung ke programnya saja. Nah sebelum ke program kita harus membuat file foldernya dulu untuk menyimpan file indeksnya, yaitu pada bagian disk PC, terus local disk, terus juga exampp, terus juga ke bagian sebentar htdocs. Nah di sini menyimpan folder jangan disimpan. Nah karena sebelumnya kita pada praktik itu membuat mahasiswa ini, jadi saya sudah membuat buku dengan file itu bernama index buku. Nah karena kita sudah ada di foldernya, terus juga index buku ini udah kita buka dan udah saya coding juga. Nah untuk penjelasannya yang berhubungan dengan database, yang pertama ada PHP host user pass database. Nah ini adalah untuk mengkoneksikan website kita ke dalam PHP MySQL. Nah ini kan ada localhost, root, user, pass, namanya kosong, namanya master password. Terus ini ada database yang paling penting, sama-sama penting, cuman ini paling penting. Jadi untuk mengkoneksikan website kita ke dalam database, itu database yang kita buat itu harus sesuai dari ini teman-teman. Nah kan saya membuat database DB mahasiswa. Nah itu harus sesuai. Oke. Nah selanjutnya itu koneksi MySQL connect, host, user, pass, database. Nah ini yaitu kelanjutan dari koneksi database MySQL, jadi membuat koneksi ke database. Nah selanjutnya ada seleksi kondisi, yaitu if, yaitu mengecek apakah koneksi ini ke database ini berhasil atau tidaknya. Jika tidak, nanti saat dibuka di localhost-nya itu tidak akan terhubung dan akan menghasilkan echo database tidak terhubung. Nah selanjutnya ini terdapat atribut kosong, apa ya istilahnya, pokoknya seperti atribut kosong gitu aja, buku, judul, pengarang, penerbit, sukses, error, itu yang berfungsi untuk bagian bawah. Nah selanjutnya ini ada seleksi kondisi if else juga, memeriksa apakah ada parameter oke di URL untuk operasi edit atau hapus. Jadi dari ini untuk mengecek data pilihan untuk mengedit data atau menghapus data. Nah selanjutnya kita beralih ke proses pengubahan data. Nah ini ada beberapa kondisi if juga ya. Pada kondisi pertama ini adalah untuk proses pengubahan. Nah selanjutnya di dalamnya ini ada if lagi. Nah itu insert get id buku, empty get id buku. Jadi
memeriksa apakah ada lagi parameter ID buku di URL di websitenya nanti. Nah, selanjutnya ini ada query untuk mengambil data buku berdasarkan ID. Jadi ini query ini kan berhubungan, jadi sama dengan select itu kan memilih from tabel buku where ID buku, terus juga ubah, terus ya eksekusi query-nya, perintah dari select from buku where ID buku ini. Selanjutnya menampilkan hasil dari query pertama. Nah, kondisi if kedua ini adalah untuk mengecek apakah data ditemukan tidaknya di seperti ini. Jika tidak, maka data tidak ditemukan. Terus ID buku juga tidak ditemukan. Untuk kondisi kedua juga tidak ditemukan juga. Nah, selanjutnya proses untuk menghapus data buku. Nah, pada tulangan ini ada tulangan seleksi kondisi juga untuk hapus, terus memeriksa ada parameter ID bukunya apa tidak, seperti di atas tadi. Terus ini juga ada query untuk query terus data berdasarkan ID. Query from buku where ID buku sama dengan ID buku. Jadi mendarat dari tabel buku, yaitu tadi itu menghapus data berdasarkan ID buku. Terus kita eksekusi hapus, lalu untuk eksekusinya tadi sesuai. Terus ya ini kondisi untuk data berhasil dihapus atau tidaknya. Lanjut, untuk panggil penyimpanan data buku, mana atau enggak tidak bisa. Nah, ada kondisi juga, versi kondisi itu dihasilkan namanya, terus ya post buku barang mendapatkan data yang dikirim saat mengisi websitenya nanti, itu memakai post. Lalu selanjutnya kondisi kedua yaitu if untuk mengecek apakah semua data sudah terisi atau tidak. Nah, jika misal ada satu kolom yang tidak terisi itu, maka else-nya yang akan ditampilkan itu silakan masukkan semua data, jadi baru bisa diinputkan nantinya. Lalu kondisi ketiga itu merubah. Nah, query ini pertama ini untuk mengubah data buku berdasarkan ID juga, jadi mengupdate tabel buku, set judul, orang, dan seterusnya. Nah, buat di bawahnya ini untuk eksekusinya. Nah, kondisi ketiga ini berarti itu untuk keempat, else-nya ini untuk mengecek apakah ada berhasil atau tidaknya. Nah, terus juga ini kan ada kondisi if else dari kondisi kedua if, itu else-nya jika operasi adalah tambah atau menambahkan data baru, nah itu yang dijalankan adalah else. Menambahkan data baru lagi. Nah, misalnya sudah di insert tadi, kita udah masukkan data pertama, terus masukkan data kedua, ini kondisi yang dijalankan. Selanjutnya ini juga, jadi untuk di sini itu doc.typa.html ini untuk tampilan websitenya. Ini tidak saya jelaskan secara rinci
tapi ini ada masukkan data baru, data buku, dan itu untuk tampilan nanti di atas sebelum input datanya. Jadi sesuai bawah juga. Nah, selanjutnya ada di PHP ini ada select. Nah, ini untuk menampilkan semua data buku. Jadi nanti setelah kita menginputkan itu pas di dalam website hanya itu akan menampilkan datanya. Ini ada salah kami pakai data terus di eksekusi ini, terus ada ulangan juga array dan seterusnya. Jadi tampilan website akan seperti ini semua. Kita ulangi, karena tadi localhost untuk komputer kita sendiri sekaligus sebagai admin juga. Nah, tadi folder yang kita buat itu adalah buku ya. Ini kita buka buku. Modelnya kan seperti ini, ada tulisannya data buku, terus kolom ID buku, judul, pengarang, dan penerbit untuk masukkan datanya. Langsung kita eksekusi sini, ID-nya kita buat dari 241, judul bukunya itu kita buat kisah nyata, pengarangnya penerbit 2023 gitu. Nah, karena tadi di doc type itu ada untuk menampilkan data bukunya setelah kita input. Jadi, dan juga itu masuk ke database di database kita. Ceknya kita klik ada buku. Itu saja implementasi website untuk memenuhi tugas praktikum modul 7. Saya Yakin pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.